Oke, saatnya kita mendukun. Malam-malam dari kemarin sebenarnya mau bikin video tentang unek-unek hal ini karena gila sih, kripto lagi dikocok abis-abisan ya kan, udah dihabisin lah gitu kan. Tapi terlihat seperti itu ya, ini kacamata yang berbeda lah melihatnya. Intinya saya nggak ngutip lah dari orang, cuman ngebaca berita aja sih. Jadi ngikutin trading itu udah nggak maksudnya nggak ikut trading beli, maksudnya cuman ngeliat beritanya doang gitu. Karena apa gitu, nggak ada yang berjuangkan ya. Kayak gini nih chartnya selama ini, mantonya koin-koin yang kemarin yang pasti aja. Jadi kalau koin yang ini ada, ini gue sebutin dari atas tuh, ada BTC, ada Cardano, Uniswap ya, Sushi, Tiful, sama Matic. Tiful masuk list itu kemarin, udah perawanannya keren banget sih sama Bitcoin waktu pas bearish kemarin awal-awal sih. Ya akhirnya di handle lagi sama tuh Bitcoin ya kan. Ini pergerakannya ini agak miring, nggak apa-apa ya. Ini kan nggak ada bedanya kan, ngikutin Bitcoin semua, cuman ini dia nggak ngikut. Intinya apa ya, sebentar, ini nggak bisa dimiringin lagi ya, udahlah gitu ya, bisa ya. Mau berspekulasi bagaimanapun dia tetap nggak bisa transaksi 4 jam. Oke, karena dia sempat jeblok tuh, ngeri banget di sini signalnya tuh. Hackernya di sini kayaknya bakal ke bawah lagi nih. Jadi dia akan nyentuh di atas, di bawah 430. Kalau dia nyentuh ke situ lagi dia bisa bablas lagi guys. Mungkin gitu. Mungkin ya. Kayak sih target mungkin di 200-an kali, 250 atau 150 juta kayak Bitcoin sih. Gue goyang-goyang lagi. Lalu nah ini udah ngikutin ya, ekor di tanggal 19 Mei dia udah tembus ke bawahnya, berarti beneran ke bawah, udah signal banget menurut. Ini signal apaan nih? Signal dukun sih ya. Per 3 hari juga ambles, nggak usah berharap. 1 minggunya juga udah pasti ambles, udah nggak ketolong lagi. Dan terjadi di semua koin ya, nggak kecuali Teful sih. Teful baru ambles minggu ini sih, series Teful tuh baru ambles minggu ini. Kemarin sempat dia tuh kan baru ambles minggu ini. Mungkin Teful bisa, nggak tahu deh, ini nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa spekulasi dulu. Intinya sih ini cuma dipantau aja, cuman dipantau, cuman ngeliat aja udah. Ini kan nggak jelas nih pergerakannya, dia naiknya ini angkot-angkotan, naik beneran. Intinya kalau menurut saya ya belum ketemu feelnya buat entry. Oke, itu pergerakan trading dari minggu ke minggu, belum sempat entry ya, anggap aja pengecut lah gitu. Pelit bro, nyari duit sulit bro. Oke ya, lanjut kita ke ini yang menjadi fokus utama. Itu ada beritanya dibombardir terus. Beberapa hari yang lalu, mungkin 3 hari ya, 3 hari kalau nggak salah sih, waktu itu mau entry juga hari Jumat. Apakah itu minggu kan, seminggu sekali kan, anggap niatnya sih mau ambil mingguan gitu kan. Xi Jinping confirm tutup mining, turun. Lalu kemarin juga jam yang sama Xi Jinping confirm lagi tutup semua akses, atau apa sih maksudnya ya, pokoknya jangan kasih fasilitas pembiayaan kripto ya kan. Tutup semua, gila kan, hancur terus loh. Lanjut paginya dikonfirm sama si Rusia, bahaya itu, jebret turun lagi. Sorenya dikonfirm lagi sama Iran, tutup lagi. Itu ada Iran mana ya tadi, ada di sini tuh 6 jam yang lalu nih, sore itu dikonfirm seperti itu. Habis enggak, jebret. Terus Iran 9 jam blokir aktivitas blockchain,
kok nggak salah di kripto mana ya, tuh ini, terus di sini tuh Iran tuh menyita seperti ini terus-terusan men, tanggal 22 Juli men, ini men terus kayak gitu. Kemarin tuh beneran berita 21 22 tuh disikat habis-habisan. Terus bagaimana mau spekulasi gitu loh ya entahlah, tapi nggak tahu nih hari ini. Terus kalau dari 1 2 3 4 5 jam ini ya, udah 5 jam lu naik terus lo bro, nggak peduli sih wong ini naik apa yang mau diikutin. Oke, beritanya udah kacau balau terus, lalu pokoknya beritanya udah hancur ya, harapannya ditahan dulu. Ini di blockchain media apa beritanya, AS Dusu bikin nyaman investor. Yes, ngerasa kan seperti itu. Kenapa? Karena di sisi lain dulu itu ya Cina menguasai kriptonya, sekarang ya kayaknya ada koin lah, ada sisi lain itu pasti ada yang menerima, cuman sekarang nggak tahu di bagian mananya mau diterima itu. Lalu di CNBC apa nih, COVID di tempatku ini Cengkareng ini ya bro, tempatku zona merah, udah zona hitam kali, udah banyak banget bro. Ini COVID loh di tempatku loh. Ini Cengkareng ini men, serius. Saya di Cengkareng deket RSUD nya ini. Ini udah ngeri banget. Terus pasar saham juga ini ada namanya si JL juga, terus sampai ada, aduh kacau deh bro. Ini juga nggak tahu deh mau gimana, ini udah hancur kayaknya sih kalau nggak bisa dikontrol. Marketnya juga ngacak, mana yang bisa naik mana enggak, kayaknya orang pada gila sih, udah bertaruh aja gede-gedean gitu mungkin ya. Lalu lanjutnya apa, vaksin. Wah ini udah parah sih lah tentu kayak gini nih. Ini tuh kakaknya temenku udah kena COVID, masuk ICU berapa 2 minggu, setelah itu bisa selamat loh itu, pakai high pressure oksigen katanya. Serem, nggak ampun kayak gini men. Gue udah nggak keluar ini berapa hari ini, udah di rumah aja lah, takut. Lagi juga dingin banget bro, kayak anginnya udah angin gunung apa nih. Terus lalu Bitcoin lagi kita balik. Cina nutup semua Bitcoin, dan ini penting sekali, Bitcoin tuh nggak ditambang pun nggak masalah, toh tinggal 2, sekian juta. Coba yang sudah ditambang tuh udah 18 juta bro, 18 juta total tuh 21 juta koin yang beredar di Bitcoin. Tahu kan maksudnya kan, kalau misalkan ini benar-benar ada angin segar, Bitcoin bisa boleh ya, ada boleh negara yang confirm boleh, Bitcoin tuh pasti melonjak tinggi banget tanpa harus ditambang. Coba kebayang nggak sih, Bitcoin nggak ditambang tapi bisa disimpan. Jadi walletnya itu sudah, walletnya itu nggak tahu walletnya gimana peredaran, intinya itu nggak usah ditambang aja gitu. Bisa nggak sih kira-kira? Di Cina udah cabut masalahnya. Lagian ngapain memperjuangkan 2,2 juta 700 ini misalkan gitu kan, ada yang pernah hilang kan berapa ribu gitu. Jadi kurang dari 18 juta yang pasti, yang udah masih ada mungkin 10 juta mungkin di dunia ini yang beredar Bitcoinnya. Jadi meskipun Cina nutup mining ini, sebenarnya kalau menurutku ya emang nggak ngaruh apa-apa. Dia kan menjalankan nambangnya, ingat ya nambang, tapi transaksinya sendiri kan mungkin harus pakai mesin ya, mungkin buat transaksinya, tapi mungkin di balik sana sebenarnya udah ada cara. Anggap aja lah kayak si ETH apa si proof of stake POS, kan dia masih POW terus dia pindah ke POS, bisa dong, maksudnya bisa dong tanpa mesin. Nambang berarti harusnya ditutup, ini nggak ngaruh apa-apa. Kenapa menjadikan efek shock market jadi turun gitu loh? Kalau menurut gue sih nggak masalah ditambang ditutup, secara Mbah Dukun ya ndak apa-apa cuk, buat apaan?
bisa kok nanti di POS kan pakai komputer kecil, terus koinnya udah habis, anggap aja ini 2,5 juta udah habis tanpa ada burn, maksudnya pembakaran kayak si koin-koin yang lain. Ini penting nih, dari kemarin juga mau bahas. Oke ya, jadi si ini kenapa ditutup ya nggak penting lah, harusnya sih secara ini nggak penting, mau nggak ditambang nggak penting, tinggal pindah ke POS juga beres gitu kan. Jadi bisa dijalankan tanpa mining hardware, jadi Cina mau nutup semuanya pun nggak masalah, nggak penting, itu nggak penting. Cina nutup itu nggak penting men, harusnya nggak penting. Lalu mengenai EIP 1559, ini dia, ini EIP ini penting banget nih dibahas nih. Dari kapan waktu tuh udah pengen banget nyampe update di status, update post di Instagram, pengen bahas ini EIP. Oke, ini dibahas aja nih, udah ya, orang ngerti lah. Intinya EIP ini 1559 ini udah penyempurnaan, karena di nanti 24 itu ada semacam udah diproses, dijalankan, namanya si London apa gitu loh, lupa, intinya udah tuh. Jadi kasusnya itu kalau udah diterapkan si EP 1959 ini, harusnya sih kan, hitung-hitunganku waktu itu tahun itu mungkin berapa video-video yang awal tahun, di bulan Juli ini udah pasti di minggu kedua kalau nggak ada halangan tuh bisa proses. Lalu bisa proses lagi tuh kalau nggak salah setahun apa 2 tahun gitu loh. Lalu efeknya apa kan? Efeknya itu pokoknya gas fee-nya ini bisa diprediksi kira-kira misalkan buat 50 proses sekian gitu loh. Ini lebih detail lah, kalian baca sendiri, kalau saya jelasin ntar makin nggak ngerti, saya juga nggak gitu ngerti. Intinya gas fee-nya ini udah nggak dibayarkan ke orang mining aja, udah. Jadi mining itu blok terus dikurangin 50%, itu di balance, aduh pusing gue, lupa inget, pokoknya 50% ini bisa berkurang terus gitu aja lah. Misalkan jadi 3 juta, ntar jadi 1,5 juta, terus nanti jadi 700.000, terus lama-lama nol, udah cuman gitu tok. Terus statusnya kan ini koinnya kan unlimited, ini koinnya akan dihilangkan gitu. Lalu berapa penghasilan mining ini ya, kita coba ya, waktu main ETH kita kalkulasi aja dulu cuy. ETH saat ini dia naik terus loh, ini Bitcoin loh, sudahlah 28 juta. Dulu itu pakai kecepatan hash rate, ini ngomong ke pribadi aja ya, kira-kira kalau hash rate nya, kalau sekarang realnya nggak tahu ya karena nggak punya mesinnya, 265 sih kalau saya, kecepatan 300 itu ya. Kita anggap aja 0, V nya 1, kita kalkulasi. Oke, per harinya bro, gila cuman 0, sekian, $17, anggap aja per bulan segini deh, cuma segini doang. Estimasi loh ya, ini 530 lah, kalkulator 530 dikali 28.500 sama dengan 15 juta per bulan. Wow, mantep ya, naik lagi bro, 15 juta loh, seriusan nih ETH loh, pakai 265 loh, seriusan nih per bulan loh, banyak dong ya. Seharinya tuh 0,1 loh, salah kali, 0,01 dikali 30 lah harusnya loh, 0,3 loh. Nah tapi kan kalkulasi begitu
ya 0,27 dikali 28.500.000, 7 juta bangsat. Profitnya 529, tapi kok di sini 529 ya, estimasi segini. Dia dapat itu dari mana sih? Ngomong segini kali 0,27 juta bener lah. Harusnya turun, nggak rela banget kayaknya. 529 kali sekarang, oh ini tadi salah gue ngalinya itu ke 28 juta ke dolar dong, 4 juta. Sekarang 4.200.000 ya, 4 juta ben 14.200 ya, 7 juta dikurangi listriknya 1,5 juta, masih 6 juta. 6 juta masih untung, 6 juta ya, turun lah. Nanti kalau di bulan Juli ini jalan PO apa sih EIP ini masih dibagi 50% bagi 2, berarti penghasilannya 3 juta, terus dikurangin lagi, terus lama-lama habis, nggak bisa tambang. Udah seperti itu jadinya, jadi nggak ngapa-ngapain, nggak bisa nambang ya. Terus ceritanya terus mau mining nih kemarin ya, buka YouTube nih. Nah, ini 16 menit nih ngobrol apa. Ini kita bahas semua, kita rampungkan unek-uneknya biar puas. Ini itu kemarin adalah hard disk mining. Nah, ini loh banyak yang ngebahas bro. Liatin si Kapteh ID ada ngebahas namanya Chia Network. For this year saja nih bahas tuh, dia tuh nggak 52.000. Yakin dia tuh mining apa enggak ya? Coba bahas tuntas dan coba mining untung atau buntung sebulan yang lalu. Kayaknya dia nggak mungkin, dia mining kah gitu? Kok nggak salah ya, kemarin sempat cari-cari infonya, ini gila loh. Jadi ada dibahas itu dia nyampe estimasi membutuhkan misalkan 8 giga gitu, apa 10 giga itu 15 tahun gitu. Dan makin banyak orang mining makin gede kan. Nah, cari tahu dulu tuh si Chia Network ngapain gitu. Ini bahasanya banyak ya. Chia Network ini smart transaction by investor BitTorrent BAM bla 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 bla. New Nakamoto. Mungkin ya lebih ke data ya. Emang sih waktu itu emang udah mulai indikasinya ada ke arah sana. Cuman ini kan dijual. Kalau orang nggak mau beli, tapi setidaknya lebih bagus lah dibanding apa sih namanya DeFi Coin sih. DeFi Coin itu kayak Jimmy gitu loh, kayak si ini nih sih, kayak kelakuan si Elon Musk itu cuman ngompor doang, kayak pakai influencer gitu loh. Jadi koin diinfluencerkan, ayo beli gitu, nggak jelas fundamentalnya. Nggak ngomong fundamental kan pengen diakuin doang ya kan, kita nggak bahas itu deh. Pokoknya itu dipromosiin, nah ini koin micinnya banyak, asin dan gurih gitu kan. Terus orang pada beli terus ya sudah gitu doang, nggak punya jaringan sendiri gitu. Ada kan koin yang nggak punya jaringan sendiri, koin apa banyak kan, Uni itu Uni siapa sih, DeFi Coin, apakah punya jaringan? Kan enggak, dia jalan di jaringan Ethereum kan, rata-rata kan banyak kan begitu kan. Jadi ya nggak punya jaringan sendiri, nggak punya mau kemana jalan. Pokoknya semua orang kayaknya bebas banget gitu, mau bikin apa gitu, asal ada influencernya itu gampang bro. Ya itu contohnya Elon Musk deh, nggak usah ngapa-ngapain, dia cuma nyonya udah orang pada ini bisa beli itu karena dia orang kaya, teman-temannya kaya ya bisa lah gitu kan, ngerubah persepsi dan apa. Kalau dia dibeli misalkan 10.000 triliun USD ya berubah lah pasar lah.
Udah, itu mengenai hard mining. Lalu kita kembali ke lanjut ke ini. Stacking, tahu kan stacking yang kemarin sempat dibahas. Stacking ini apa? Kalau udah turunnya aja 50%, kita dapatnya stacknya yearly yield, pengembalian di setiap tahunnya itu dijanjikan 20%, 17% sekian. Ini lo udah minus 50%, cuk. Lu masih nge-hold selama setahun gitu kan. Tak paham gak sih maksudku? Beli ini ada waktu kan awal-awal kan masih nge-hold kan di 24 ke 25 aja langsung tak jual. Ngapain mesti nungguin 25 setahun doang buat 4% gitu. Kok sekarang udah turun nih, banyak nih, dari 25 ke 15 udah 10.000. Terus dia indikasi bisa kan turun lagi, terus nungguin setahun lagi membalik modal. Ini udah stake ini juga udah menurutku udah mulai goyah, nggak bisa lagi. Dimana peluangnya gitu loh. Selama pasar masih bisa digoreng terus, ya ngapain gitu. Ya kembali lagi, sebenarnya mining ditutup itu nggak masalah, nggak ada masalah. Cuman nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Nggak ada masalah kalau menurutku sih, mining ditutup pun nggak masalah karena digantikan sama stake. Karena POS, proof of stake, bukan proof of work, proof of work. Nah betul tuh kayak ngomong gitu. Ya sudah, nggak usah dibahas lagi. Intinya sih, selama pasar masih belum menerima, belum ada peraturannya, ya monggo aja, monggo yang di bagian mana gitu kan. Ini pokoknya kalau seperti ini tinggal nunggu aja koin-koin yang bisa bergerak ke atas, ngikutin pergerakannya Bitcoin dulu, naik turun stabil, naik tinggi terus turun lagi. Udah deh, pasti di situ deh zonanya lah, dia nggak bakal turun lagi mau kemana gitu. Karena kalau udah turunnya banyak gitu, kayak kita berharap aduh mantul dong, sebaiknya janganlah kalau trading seperti itu. Gayanya mah gembel bro, ngembel. Ini pasti udah ngebalance dulu nih, nggak mungkin enggak. Dia kan pasti ngebalance, biasanya dia ngikutin ke garis pertama ini. Perhatiin deh, kalau saya sih ngikutin berapa ini, mungkin seperti ini masih akan berlaku nih. Dia akan ngebalance, dihitung di sini dulu, dia akan bikin 0, jadi harusnya nyampe besok jam 7 pagi akan di zona sini, ya kan? Atau enggak dia naik di zona sini lagi, atau diem aja pokoknya di sini aja, ini nyampe 0 ya. Kalau dia mau minus, dia bakal minus ke sini hitungannya. Kalau dihitung nyampe sini, dia lebih tinggi gitu loh. Ini tanggal 22 jam 2 sih ada. Tanggal 22 jam 2, jam berapa tadi? Jam 2 pagi. Kita cek ya. Tuh, dia di atas ngebalance-nya. Ini harusnya di bawah lagi sini. Kalau misalkan udah di atas sini, dia akan di sini juga, nggak kemana-mana. Udah di sini. Berarti mainnya di 100 ke bawah ini tok. Untuk minggu ke depan kan seperti itu tekniknya, kayaknya sih mulai seperti itu. Nggak tahu kenapa seperti itu. Kalau memang seperti itu gimana mau belinya gitu loh. Itu kan cuma main berapa persen doang, 1%, 2%. Mau cuman trading main 1% doang, emang cuman kalian tok misalkan seperti itu. Saya juga pengen main dapat 100% gitu kan. Terus per 1% ini berapa ratus juta gitu, misalkan transaksi gede, atau berapa ratus ribu di koin yang kecil. Gimana bisa ngitungnya bro? Di kripto harus naiknya di atas 5% ke 2% pergerakannya biar bisa jalan sih. Ya kalau buat mingguan mungkin dapat, kalau harian ya berat sih. Mingguan dengan kondisi sekarang ini tiba-tiba ada boom isu lagi, ya gembel lah. Aduh gila nih, 24 menit. Oke, ini panjang banget ceritanya, ini unek-unek ya. Cuma sekedar unek-unek aja intinya. Ntar gue kasih judul apa ya. Mining di YouTube gak apa-apa lah.
banyak koin kok. Ya nggak butuh mining sekarang mah. Oke, terima kasih.